Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita mengawali ibadah kita buka ibadah kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, tinggikan namanya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari pagi hari ini naikkan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan buat setiap kami sepanjang minggu ini. Bapa, pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami Tuhan. Kami mau bersama-sama datang memuji dan meninggikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersekutu lebih lagi bersama dengan Tuhan dalam ibadah kami. Biar kiranya Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Dan biar kiranya ibadah kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersuka cita pagi hari ini. Sebab apa yang tak pernah kita lihat dengan mata dan kita tidak pernah dengar, itu yang telah sediakan bagi kita semua.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik buat kita. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenarannya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu menuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar melalui firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya kita. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Karena terlalu panjang saya akan bacakan buat kita ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 saja. Ya, nanti saya akan jelaskan sambil kita baca. Demikian firman Tuhan, Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia akan mengerjakannya." Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu,
Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah sang perwira. Ya, sang perwira. Hari ini kita belajar siapa perwira ini dan teladan apa yang kita bisa teladani dari sang perwira ini. Namun sebelumnya saudara dikasihi Tuhan, saya mau memberitahu kepada kita semua bahwa ayat yang kita baca ini tadi juga ditulis oleh Lukas. Ya, tepatnya dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat kedua perikop ini, baik Matius maupun Lukas, kita akan menemukan kontradiksi di sana. Kita akan menemukan perbedaan. Apa itu? Kita melihat di ayat yang kelima. Ayat kelima berkata di sini dalam Matius pasal ke-8, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi kalau kita melihat konteks ini, yang Matius tulis bahwa yang datang kepada Yesus itu adalah perwira. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal 7 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi Lukas menulis yang datang kepada Yesus itu tua-tua Yahudi, sementara Matius menulis bahwa yang datang itu adalah perwira. Mana yang benar ini? Orang liberal mengatakan bahwa Alkitab itu tidak konsisten. Ini tidak benar. Alkitab itu tidak sepenuhnya firman Allah. Buktinya ini, ada kontradiksi di sana. Nah, saudara dikasihi Tuhan, untuk memahami ini, maka kita harus mengerti budaya orang Yahudi pada saat itu. Bahkan mungkin juga budaya kita sampai hari ini. Misalkan saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Misalkan Denny berkata, saya membangun rumah di Bekasi. Padahal, saudara dikasihi Tuhan, yang membangun rumah itu bukan Denny. Yang membangun rumah itu adalah para tukang. Kenapa kemudian Denny bisa berkata bahwa saya sedang membangun rumah di Bekasi? Karena dia yang menyuruh tukang-tukang itu untuk membangun rumahnya. Jadi tukang-tukang itu bisa mengklaim juga bahwa dia sedang membangun rumah. Tetapi di sisi lain, saudara Denny juga bisa berkata bahwa saya sedang membangun rumah. Walaupun bukan dia yang mengerjakan. Tapi yang mengerjakan adalah tukang-tukang. Tetapi itu dilakukan tukang-tukang atas perintah daripada saudara Denny. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya yang datang kepada Yesus itu perwira itu atau tua-tua Yahudi. Kita melihat yang benar adalah yang datang kepada Yesus adalah tua-tua Yahudi, tetapi atas perintah daripada perwira itu. Jadi mereka mewakili atau mereka datang kepada Yesus atas permintaan perwira itu. Jadi baik Matius maupun Lukas menulis kisah ini dengan benar. Jadi bisa dikatakan yang datang itu perwira atas nama perwira, dan bisa juga dikatakan bahwa yang datang itu adalah tua-tua karena memang mereka langsung datang. Tapi bisa dikatakan juga bahwa yang datang itu perwira karena itu atas suruhan dari perwira itu. Nah, sampai di situ saudara dikasihi Tuhan. Nah, kita masuk inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu siapakah perwira ini, saudara? Ya. Yang pertama, saudara, perwira ini bisa dipastikan bahwa perwira ini adalah bukan orang Yahudi. Dari mana saya tahu Bapak Ibu Saudara? Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 4 dan 5, dikatakan di sana, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan seterusnya. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Ini dipastikan bahwa perwira ini bukan atau tidak termasuk dalam golongan bangsa orang Israel atau dalam golongan bangsa orang Yahudi. Jadi ini membuktikan bahwa perwira ini bukan seorang Yahudi. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 8 ayat 10 dikatakan di sana, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa perwira ini bukan orang Israel. Jadi dia berkata bahwa
perwira ini memiliki iman yang besar. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel seperti ini. Berarti kalau begitu orang Israel ini di luar dari perwira ini, maksud saya di luar dari orang Israel. Jadi bisa dikatakan atau dipastikan bahwa perwira ini adalah bukan orang Yahudi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, siapakah perwira ini? Kemungkinan besar perwira ini adalah seorang proselit. Nah, apa itu proselit? Nah, proselit itu Bapak Ibu Saudara, yaitu orang yang bukan Yahudi tetapi menganut agama Yahudi. Dari mana saya tahu? Kita melihat di ayat yang di Lukas pasal 7 ayat 4 dan 5, di sana dikatakan bahwa sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi kita melihat di sana bahwa perwira ini adalah orang yang mengasihi bangsa Yahudi. Bukan hanya mengasihi bangsa Yahudi, tetapi juga membangun rumah ibadat orang Yahudi. Mengapa perwira ini bisa membangun rumah ibadat orang Yahudi? Karena dia sudah menganut agama Yahudi. Karena tidak mungkin seseorang bisa membangun rumah ibadah orang Yahudi kalau dia tidak termasuk dalam golongan tertentu. Mungkin dia bisa saja menyumbang, tapi tidak mungkin dia bisa membangun. Ya, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu dapat diduga atau kemungkinan besar bahwa perwira ini adalah seorang yang menganut agama Yahudi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, siapakah perwira ini? Yang ketiga adalah dia adalah seorang yang cukup mempunyai kuasa dalam dunia kemiliteran Romawi. Kita melihat bahwa dia diberikan jabatan sebagai seorang perwira. Jadi kalau dikatakan perwira itu bukan seseorang yang sembarangan bisa menduduki jabatan itu. Dan dapat dipastikan bahwa dia ini adalah orang yang memiliki pengaruh di sana dalam dunia kemiliteran. Nah, itu Bapak Ibu Saudara 3 hal. Siapakah perwira ini? Perwira ini adalah seorang bukan Yahudi. Perwira ini adalah seorang proselit atau yang menganut agama Yahudi. Dan yang ketiga, perwira ini adalah orang yang memiliki kuasa atau mempunyai kuasa dalam dunia kemiliteran Romawi. Atau orang yang memiliki pengaruh dalam dunia kemiliteran. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua yang kita pelajari, yaitu teladan apa yang kita bisa teladani dari sang perwira ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa sang perwira ini memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dari mana saya tahu? Yang pertama saudara kasih Tuhan, bukti kepedulian sang perwira ini. Dalam Lukas pasal 7 ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Pertama saudara, bukti bahwa perwira ini adalah orang yang sangat peduli. Dia membangun rumah ibadat orang Yahudi. Dia ini bukan orang yang sekedar berkata-kata, tetapi orang ini adalah perwira ini adalah orang yang memiliki action atau tindakan. Dia mengasihi bangsa Yahudi, tetapi juga sekaligus dia memiliki kepedulian yang tinggi. Bagaimana supaya orang Yahudi ini memiliki rumah ibadah. Jadi ini adalah contoh yang luar biasa yang kita bisa teladani dari sang perwira ini. Bagaimana dia bisa memiliki kepedulian yang tinggi. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara, dia bisa bisa berkata-kata tentang kepedulian, tetapi tidak ada tindakan. Sebaliknya juga ada orang yang menyumbang gereja dengan luar biasa, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan tidak pernah datang ke gereja. Itu juga tidak baik. Yang benar adalah dari perwira ini, dia mengasihi bangsa Yahudi dan juga dia membangun rumah ibadat orang Yahudi. Ini menunjukkan apa saudara? Bahwa perwira ini memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, yang menarik adalah yang menjadi fokus kita pada hari ini, yaitu bagian yang kedua ini. Buktinya, apa buktinya bahwa prajurit ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi? Kita melihat ayat yang dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira menapakkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena pada saat itu
hamba itu dianggap tidak berguna Bapak Ibu Saudara. Tidak berguna. William Berkeley mengatakan begini. Budak bukanlah seorang pribadi. Ia hanyalah sebuah alat yang hidup. Coba Bapak Ibu Saudara. Jadi pandangan orang Yahudi pada saat itu budak itu adalah bukan seorang pribadi, bukan manusia. Tapi hanya sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Ia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat. Jadi kalau Tuhan memotong kuping budaknya itu sah-sah saja. Ya, wajar saja dan tidak ada hukum yang menentang hal itu pada saat itu. Misalnya mempekerjakan di ladang dengan rantai atau kerja paksa di pabrik. Atau ia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk atau gada. Ia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian. Atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat dibela lagi, ia dapat menyalibkan mereka. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah bangsa Yahudi yang memiliki tradisi bahwa budak itu tidak punya harga diri. Dan bahwa budak itu adalah hanya sebuah alat yang hidup. Justru di sini kita melihat sang perwira ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap siapa saudara? Terhadap hambanya. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis bahwa Tuhan hambaku terbaring. Sebenarnya kata aslinya itu bukan hamba. Terlalu halus saudara. Terlalu halus. Yang benar itu adalah budak atau doulos. Orang yang tidak memiliki kebebasan. Orang yang tidak memiliki harga diri. Tapi kita melihat perwira ini. Dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hambanya. Dia datang kepada Yesus. Untuk apa? Supaya hambanya sembuh. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah, pada saat itu saudara dikasihi Tuhan, budak-budak itu kalau dia sakit tidak perlu ditolong. Dan tidak ada kewajiban bagi tuannya atau majikannya untuk membawa dia ke rumah sakit, untuk membawa dia berobat, tidak ada. Berbeda dengan pembantu zaman sekarang, dikit-dikit HAM, dikit-dikit wah ini melanggar hak asasi dan segala macam. Tapi zaman dulu enggak saudara. Di dalam Alkitab ada contohnya saudara. Kita bandingkan misalkan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 13 berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Perhatikan baik-baik. Jadi dia sakit, karena dia sakit dia ditinggalkan begitu saja. Dia dibuang begitu saja. Dan tidak ada yang menentang hal itu. Nah, karena memang tradisi pada saat itu, bahwa budak itu ya dianggap sebagai barang saja. Sebagai alat yang hidup saja. Nah ini yang kemudian yang membuat hal ini menarik Bapak Ibu Saudara. Bahwa prajurit ini datang kepada Yesus dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk supaya hambanya itu sembuh saudara. Wah ini gak gampang saudara. Ya gak gampang. Dia memiliki kepedulian yang tinggi. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar kita? Ketika orang lain menghadapi masalah, menghadapi badai dalam hidupnya. Apakah kita kemudian bisa memiliki kepedulian yang tinggi? Memiliki rasa empati kepada orang lain. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 2 berkata apa Bapak Ibu Saudara? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita satu dengan yang lain supaya bertolong-tolong. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena memang itu hukum Kristus. Saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya teringat sebuah cerita fabel. Ya, cerita fabel ini adalah cerita dunia binatang, Bapak Ibu Saudara. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga petani dan ibu tani. Petani ini tiap bulan ternyata dia mengalami masalah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya apa? Karena hasil panennya dimakan oleh tikus. Oleh karena itu petani dan ibu tani ingin membeli
perangkap supaya hasil panennya itu utuh Bapak Ibu Saudara. Mereka pergi ke pasar lalu membeli perangkap tikus dan mereka pulang. Kemudian tikus mengintip. Dia lihat ada bawang belanjaan. Dia datang ke sana ya dengan satu tujuan ya, mudah-mudahan dia dapat makanan, kue atau bagaimana. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah dia melihat yang ada itu bukan kue, ternyata perangkap tikus. Ketika tikus melihat itu dia langsung kaget dan dia melarikan diri. Dan dia sampai keluar dan memberitahukan kepada teman-temannya. Pertama dia memberitahukan kepada ayam. Dia bilang, ayam. Hati-hati di rumah Pak Tani sekarang ada perangkap tikus. Lalu kemudian ayam berkata begini. Lah itu apa urusannya dengan saya? Itu kan perangkapnya tikus, bukan perangkapnya saya. Lalu kemudian tikus pergi lagi. Pergi kepada kambing, saudara. Dia berkata kepada kambing, Bing, hati-hati di rumah Pak Tikus, di rumah Pak Tani sekarang ada perangkap tikus. Lalu si kambing bilang, itu gak ada urusannya dengan saya. Lagian saya tidak mencari makan di dalam rumah. Itu urusanmu sendiri, bukan urusan saya. Lalu kemudian si tikus datang kepada sapi. Dia berkata, pi gitu. Hati-hati, sekarang ada perangkap tikus di rumah Pak Tani. Lalu si sapi bilang begini, Kus, itu apa hubungannya dengan saya? Itu perangkap tikus itu sekali saya injak, itu hancur tikus. Lalu kemudian dengan putus asa, sang tikus datang kepada si ular. Dia berkata, ular, hati-hati. Sekarang ada perangkap tikus di rumah Pak Tani. Lalu kemudian si ular bilang begini, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Nah suatu hari Bapak Ibu Saudara, suatu malam, tiba-tiba perangkap tikus itu bunyi, tek. Bu Tani kemudian saudara datang ingin melihat. Ternyata ekor ular terperangkap di sana. Tapi yang terperangkap itu, yang kejepit itu adalah ekornya. Kepalanya masih bisa matok sana matok sini. Tiba-tiba karena Ibu Tani tidak hati-hati, ular itu mematok kemudian Ibu Tani tadi. Akhirnya Pak Tani melihat apa yang terjadi. Datang Pak Tani, dia lihat ternyata istrinya sudah dipatok oleh ular. Lalu mereka bawa ke sana kemari untuk berobat tapi tidak sembuh juga. Akhirnya orang ngasih tahu kepada Pak Tani. Pak Tani, biasanya kalau ada orang yang digigit ular seperti itu, biasanya dikasih makan sop ceker ayam. Lalu kemudian Pak Tani berkata kepada hambanya, tolong ambil ayam itu, tolong dipotong. Lalu dipotonglah ayam itu, lalu kemudian diambil cekernya, dibikin sop, lalu dikasih makan kepada Ibu Tani. Dan ternyata Ibu Tani pun juga tidak sembuh. Lalu orang-orang lagi bertanya, biasanya kalau orang digigit ular itu biasanya dikasih makan hati kambing. Hati kambing. Lalu Pak Tani dengan karena dia mengasihi istrinya Bapak Ibu Saudara, Pak Tani dia berkata, ayo potong kambing itu. Dipotonglah kambing itu. Dan dikasih makan kepada Ibu Tani hatinya. Dan ternyata Ibu Tani pun tidak sembuh. Akhirnya apa terjadi? Ibu Tani pun meninggal Bapak Ibu Saudara. Para tetangga datang, andai tolan, para kerabat datang ke rumah untuk menghibur sang petani. Melihat orang yang banyak itu, petani bingung. Ini bagaimana ini memberi makan orang yang banyak ini. Lalu kemudian dia menyuruh hambanya Bapak Ibu Saudara untuk memotong sapi itu. Untuk memberi makan orang-orang yang melayat ke rumahnya. Akhirnya ayam, kambing, dan sapi, ular semua selesai. Tinggal tikus seorang diri. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita dapati dari cerita ini Bapak Ibu Saudara? Seringkali akibat ketidakpedulian kita terhadap kesusahan orang lain menjadi kesusahan kita sendiri. Dengan kita mengambil bagian dalam masalah orang lain justru sebenarnya menolong kita juga dalam masalah yang menghampiri kita. Seringkali kita
juga bukannya menjadi menolong orang lain dalam masalahnya, justru kita seringkali menjadi masalah buat orang lain. Nah, ini menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Sebagaimana tadi perwira ini peduli terhadap hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perwira ini dia menghargai orang lain. Lukas 7 ayat 2 berkata begini. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Dia menghargai hambanya, saudara. Jadi dalam versi bahasa Inggris bukan hanya sangat dihargainya, tetapi sangat disayanginya. Seperti yang saya ceritakan atau saya jelaskan tadi di awal, bahwa pada saat itu hamba itu tidak memiliki harga diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini perwira ini. Dia memiliki pangkat yang tinggi. Hambanya itu adalah hanya sebuah alat yang hidup atau dianggap sebagai keset dan tidak ada harga diri sebenarnya, dan tidak ada yang mewajibkan dia untuk menghargai hambanya. Tetapi kita melihat di sini bahwa perwira ini dia sangat menghargai hambanya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Bolan berkata begini, agaknya ia menghargai budaknya sebagai sesama manusia. Jadi dia menghargai budaknya itu bukan sebagai hamba, bukan sebagai budak, tetapi dia menghargai budaknya itu sebagai sesama manusia. Dia sebagai sesama manusia. Karena dia tahu hambanya itu adalah manusia, bukan binatang Bapak Ibu Saudara. Maaf. Bukan hanya sebuah alat yang hidup. Bukan hanya manusia yang bisa diinjak-injak, bukan. Tetapi dia menghargai hambanya begitu rupa, saudara. Wah, ini hebat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Demikian mestinya kita juga, saudara. Kita menghargai orang lain itu bukan apa yang melekat pada dirinya. Bukan karena jabatan yang dimilikinya. Seringkali kita melihat dalam gereja-gereja di luar sana, ketika orang kaya itu begitu dihargai. Tetapi ketika ada orang yang biasa saja, atau dalam tanda petik orang yang memiliki keterbatasan atau ekonomi yang lemah, saudara, biasanya diabaikan. Nah, perwira ini gak begitu, saudara. Dia tahu itu hambanya, tapi dia menghargainya. Ya, dia menghargainya. Saya mengajak kita kalau selama ini, saudara, kita menghargai orang berdasarkan apa yang melekat pada dirinya. Karena sesuatu yang kita pakai, orang lain pakai, kita menghargai orang tersebut. Maka hari ini saya mengatakan kepada kita semua bertobat. Kita belajar dari perwira ini. Perwira ini orang kaya pasti. Orang memiliki jabatan. Ya. Kenapa saya bilang dia orang kaya? Dia membangun bait Allah. Kalau dia nggak punya duit, mana mungkin dia bisa bangun bait Allah. Membangun rumah ibadat orang Yahudi. Nggak mungkin. Karena justru karena dia kaya banyak duit, maka dia kemudian membangun rumah ibadat bagi orang Yahudi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini dari seorang perwira ini. Bagaimana dia menghargai budaknya sebagai sesama manusia. Amsal 11 ayat 12 berkata begini. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Jadi orang yang menghina sesamanya itu membuli sesamanya atau mengejek sesamanya itu adalah orang yang tidak berakal budi. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu, katanya. Orang yang berakal budi tidak akan mengatakan sesuatu pun. Jadi orang yang menghina sesama itu perbuatan dungu, Bapak Ibu. Amsal 14 ayat 21 berkata begini. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar, saudara dikasihi Tuhan. Mari kita menghargai orang lain itu. Bukan karena jabatan yang dimilikinya. Tetapi kita menghargai orang itu karena dia manusia.
Saya teringat khotbah Pak Judika kalau dia khotbah di gereja kita, saudara dikasih Tuhan. Dia sering berkata begini, sekaya apapun seseorang, kaya banget katanya. Dia itu bukan manusia setengah dewa. Tetapi sebaliknya, semiskin apapun seseorang, dia itu bukan binatang. Atau setengah binatang, bukan. Atau setengah manusia, bukan. Tetapi dia itu manusia. Oleh karena itu, mari kita memperlakukan sesama kita atau kita memperlakukan orang lain, memperlakukan manusia, orang di sekitar kita sebagai manusia. Mari kita menghargai sesama manusia, bukan sebagai orang yang memiliki jabatan. Bukan karena dia memiliki uang dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Saya teringat sebuah cerita, saudara dikasih Tuhan. Di sebuah desa, saudara, seorang yang kaya mengadakan sebuah pesta yang luar biasa. Akhirnya dia mengundang orang-orang di sekitarnya dan kemudian diadakanlah pesta. Tibalah hari hanya. Orang-orang datang dengan pakaian yang luar biasa, dengan semua yang terbaik mereka datang dalam pesta tersebut. Dipersilakan masuk. Nah, ketika ada seseorang yang memakai baju biasa-biasa saja, lalu kemudian ditahan. Tidak diperbolehkan masuk. Lalu orang ini berkata, loh kenapa saya tidak diperbolehkan masuk? Lalu kemudian penjaganya bilang, pakaian Bapak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya dapat undangan. Lalu kemudian satpam berkata tidak boleh masuk. Karena memang ini sudah aturannya. Lalu kemudian orang ini pulang ke rumah. Dia pakai baju yang paling bagus, dia datang. Kemudian tanpa banyak tanya, Bapak ini dipersilakan masuk, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian orang ini yang tadi ini ditahan ini, saudara, berpikir selama pesta itu, kok tadi saya ditahan karena baju ya? Ya, sekarang saya pakai baju bagus kan ditahan. Yang mereka undang itu sebenarnya saya apa bajunya? Akhirnya saudara dikasih Tuhan, tibalah saatnya makan. Lalu ketika mau makan, saudara, dia lepas baju bagusnya, dia taruh di kursi, lalu dia berkata, hai baju, silakan makan. Karena yang mereka undang kamu, bukan saya. Karena tadi saya datang ke sini pakai baju biasa, saya tidak diperbolehkan masuk. Sekarang saya pakai kamu, baju yang ini, yang bagus ini. Mereka memperbolehkan saya masuk. Sekarang, hai baju, silakan makan. Lalu kemudian dia pulang. Dia meninggalkan. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa kadangkala orang, seringkali orang yang mereka hargai itu adalah apa yang melekat pada diri manusia itu. Bukan manusia itu sendiri. Bukan manusia itu sendiri. Matthew Henry berkata begini Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua dibuat dari tanah yang sama. Oleh tangan yang sama. Dan berdiri sederajat di hadapan Allah. Nah kalau kita menyadari apa yang dikatakan Matthew Henry ini. Saudara. Kita ini diciptakan dari bahan yang sama. Dengan tangan yang sama. Dan kita posisinya sama sederajat di hadapan Allah. Maka kita tidak mungkin menghina sesama kita. Siapapun itu. Tidak mungkin kita merendahkan atau memaki orang lain. Tidak mungkin kita mengata-ngatai orang lain. Kenapa? Karena itu adalah sesama manusia. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Menghina ciptaan Tuhan berarti kita sama saja menghina penciptanya. Amsal 14 ayat 31 begini. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada pagi hari ini. Supaya kita menghargai orang lain itu. Bukan karena apa yang melekat dalam dirinya. Tetapi kita menghargai orang lain itu karena orang lain itu adalah sesama manusia. Dan dia adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa teladani dari perwira ini. Perwira ini adalah seorang yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat 8 berkata begini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba aku itu akan sembuh.
Lukas 7 ayat 4 berkata begini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Tua-tua Yahudi berkata kepada Yesus bahwa perwira ini layak ditolong. Tetapi ketika Yesus mau datang ke rumah perwira itu, saudara kasih Tuhan, dia berkata apa? Aku tidak layak. Nah pertanyaannya saudara kasih Tuhan, kenapa perwira ini seolah-olah menolak kedatangan Yesus ke rumahnya? Karena apa saudara Bapak Ibu Saudara? Karena perwira ini menjaga perasaan orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi tidak boleh memasuki rumah orang yang bukan Yahudi atau orang-orang yang non-Yahudi. Dan perwira ini tahu itu, menjaga perasaan orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya dia menolak secara halus. Dia menolak secara halus supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi sekitarnya, supaya Tuhan Yesus ini tidak menjadi batu sandungan sendiri bagi bangsanya. Nah ini orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia hatinya itu begitu peduli dengan orang lain. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Coba kita lihat misalkan di Kisah Para Rasul. Pasal 10 ayat 28 berkata begini. Ini perkataan Petrus Bapak Ibu Saudara. Ya. Ia berkata kepada mereka. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi pada saat itu tidak boleh orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi dengan sembarangan. Tidak diperbolehkan, saudara. Ya. John Elico berkata begini Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi yang fanatik tidak akan memasuki rumah orang non-Yahudi atau duduk di kursi yang sama dengan mereka atau makan minum dari wadah yang sama. Wah ini tradisi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Tidak boleh masuk. Tidak boleh duduk di kursi yang sama, harus berbeda gitu ya. Kemudian wadah makan yang sama pun tidak boleh dipakai saudara. Wah ini budaya yang luar biasa saudara dikasihi Tuhan. Dan perwira ini tahu itu sehingga perwira ini menjaga perasaan orang-orang Yahudi. Nah kenapa kemudian perwira melakukan itu? Karena apa? Karena dia punya kerendahan hati. Kalau dia sombong Bapak Ibu Saudara, dia bisa saja mengizinkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan akhirnya apa? Tuhan Yesus menjadi batu sandungan. Ini luar biasa menurut saya. Perwira ini, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya. Dia tahu bahwa orang Yahudi memiliki budaya seperti itu dan dia menjaga perasaan mereka. 1 Korintus 19 ayat 9 sampai 10 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Siapa yang berkata begini? Paulus. Paulus ini adalah orang yang hebat. Orang yang mendirikan gereja di mana-mana. Tetapi dia berkata apa? Aku tidak layak disebut rasul. Wah ini kerendahan hati yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah sikap yang sama juga kita miliki dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi memiliki kerendahan hati. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Teladan apa yang kita pelajari dari perwira ini? Yang terakhir yaitu dia memiliki iman yang besar. Matius 8 ayat 8 berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia percaya bahwa Yesus itu memiliki otoritas. Dia percaya bahwa Yesus itu memiliki kuasa sehingga dia dengan yakin berkata, Tuanku tidak perlu datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu menjadi sembuh. Wah ini luar biasa. Dia memiliki iman yang hebat. Bahkan saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini perwira ini memberikan contoh. Dia berkata bahwa aku ini adalah seorang yang memiliki atasan.
Kalau atasannya menyuruh dia pergi, maka dia pergi. Dan dia pun juga memiliki bawahan. Kalau dia menyuruh bawahannya pergi, dia akan pergi. Seolah-olah begini Bapak Ibu Saudara. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada dia. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kelebihan atau kuasa untuk menyembuhkan hambanya ini. Sehingga dia berkata begini, katakan saja. Engkau kan yang punya kuasa. Engkau kan yang memiliki segalanya. Cukup ngomong aja. Karena kalau saya secara pribadi perwira juga demikian. Kalau saya ngomong A, maka hambaku melakukan A. Kalau saya ngomong B, maka hambaku melakukan B. Jadi dia tahu, dia percaya sesungguhnya. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Nah, biarlah sikap yang sama juga Bapak Ibu Saudara kita miliki dalam hidup kita. Kita memiliki iman yang besar. Nah, pada hari ini saya mengatakan kepada kita semua, Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Yesus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Yesus sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, pada hari ini. Percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan kita semua. Sebagaimana perwira ini percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup. Biarlah sikap yang sama juga kita miliki dalam hidup kita. Setidaknya saudara dikasih Tuhan ada 3 hal. Ya perwira ini percayai bahwa ini Yesus sanggup. Pertama saudara dikasih Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Yang kedua, Yesus sanggup menyembuhkan dari jarak jauh. Dan yang ketiga, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hanya dengan sepatah kata. Apapun keadaan kita pada hari ini, percaya Yesus sanggup. Setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita dengan iman yang besar berkata pada diri kita, Yesus sanggup. Kalau kita sakit, katakan Yesus sanggup menyembuhkan. Kalau kita dalam persoalan, katakan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Kalau kita dalam keadaan lemah, percaya Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ya kemarin ada seorang bapak-bapak datang kepada saya konseling. Istrinya sudah meninggalkan dia. Dan sekarang pulang ke kampung istrinya. Dan istrinya bilang kalau dia mau kembali, istrinya kembali kepada dia harus datang ke kampungnya untuk menjemput istrinya dan anak-anaknya. Bapak ini sangat sedih sekali. Saya tahu bahwa bapak ini sangat mencintai istrinya. Dia mencintai anak-anaknya. Persoalannya begitu rumit saudara, begitu kompleks. Saya hanya berkata begini kepada bapak ibu. Bapak itu, saya berkata begini. Bapak percaya bahwa Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan keluarga bapak. Datang kepadanya. Carilah dia. Dia akan turun tangan menolong bapak. Saudara dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari perwira ini. Yang pertama, bahwa perwira ini adalah seorang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Yang kedua Bapak Saudara, bahwa perwira ini orang yang menghargai orang lain bukan pada apa yang dimilikinya, bukan karena jabatan, bukan apa yang melekat pada diri orang lain, tetapi karena dia menghargai orang lain karena orang lain itu adalah sesama manusia. Yang ketiga Bapak Saudara, perwira ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia menjaga perasaan orang Yahudi. Dan yang terakhir, perwira ini memiliki iman yang besar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini firman yang sangat memberkati kita semua. Dan biarlah firman yang kita dengar ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita mengerti dan kita melakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar. Firman yang adalah Allah sendiri, yang berbicara melalui hambanya PDP Andre Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Allah yang terbaik mengalir bagi hamba-Mu dan kekuatan dari surga juga mengalir rasa hamba-Mu. Sehingga dalam penyampaian setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sebagai umat Tuhan kami juga bersyukur untuk hari ini Tuhan jadikan indah bagi kami.
Kami bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Kami bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami. Kami bisa melakukan apa saja sepanjang hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu bawa hati kami melekat kepada Tuhan. Bawa hati kami mengenal Tuhan lebih dalam. Dan biarlah kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersahati kami melepaskan berkat Allah buat umat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Apapun sedang dialami, digumuli oleh jemaat-Mu Tuhan, biar Tuhan menolong mereka. Kalaupun hari-hari ini umat-Mu sedang mengalami sakit, kami bersahati melepaskan kuasa kesembuhan Allah bagi mereka semua. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus Kristus sendiri, mereka disembuhkan sempurna oleh Tuhan. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah keluarga, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan sebagai kepala atas rumah tangga mereka hadir dan memberkati mereka, membawa damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga mereka, sehingga mereka mengalami Allah dalam rumah tangga mereka. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang mengalami bergumul dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan Allahku mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan menyediakan segala kebutuhan, keperluan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Apa saja yang dikerjakan umat-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang jauh dari Engkau ya Tuhan, tarik hati mereka kembali kepada Tuhan. Tarik hati mereka kepada keluarga mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersahati melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, semua diberkati oleh Tuhan. Dari jajaran provinsi, Bapak Gubernur, hingga tingkat yang terendah RT RW juga diberkati oleh Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami bangga menjadi warga negara Indonesia Tuhan. Dan biarlah tidak hanya kami mendoakan, tetapi kami juga melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Yaitu kami memperkatakan berkat buat bangsa kami. Bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang hari-hari ini sedang berjuang untuk merawat, untuk menolong para pasien yang mengalami sakit COVID Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong, memberikan kekuatan bagi mereka ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk sinode kami, sinode GSKI yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kiranya Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di atas itu semua kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya penolong kita semua. Satu-satunya Allah dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Dan pada hari ini, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara semua. Arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan, dan himbauan dari saya supaya jemaat Tuhan mentaati protokol kesehatan dan kita sama-sama menjaga kesehatan kita pribadi dan juga keluarga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.